wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Masih semangat gak puasanya? Masih. Ya, semangat ya. Gak boleh rokel. Ya, puji syukur anak-anak masih diberikan kesehatan dan kekuatan pada hari ini. Ibu harap di bulan yang penuh berkah ini anak-anak tetap menjaga kesehatan ya, baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah usai. Baik anak-anak, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Apa ada yang izin hari ini? Ada Ibu Priska, Aidon, Poni, Iza, boleh ambil silakan. Aidon, Poni, Priska, Richard. banyak ya. Kenapa kok izinnya banyak banget? Ya, Ibu presensi yang ada dulu ya. Nurma Febriana, hadir Bu. Diana Dwi, Diva Bernata, hadir Ibu. Salah Safia, Ibu. Cadika Fitri, hadir Ibu. Sama tadi yang pertama lagi ya? Iya. Baik anak-anak, presensi sudah Ibu catat dengan baik. Harap anak-anak tetap mempertahankan sikap disiplin kalian ya, baik dalam soal kehadiran, tetapi juga tidak hanya soal kehadiran saja, tapi kedisiplinan dalam bersikap. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai jenis pasar dan bentuk badan usaha. Nah, alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran kita mengetahui terlebih dahulu apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di sini ada 5 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, diharapkan anak-anak dapat memahami ya apa yang menjadi pengertian pasar dan fungsi pasar dalam perekonomian. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua yaitu anak-anak itu dapat mengidentifikasi berbagai jenis pasar berdasarkan bentuk dan strukturnya. Lalu yang selanjutnya, Ibu harap kalian dapat memahami pengertian badan usaha itu apa saja. Lalu selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak dapat mengidentifikasi berbagai jenis badan usaha dan kalian dapat menganalisis karakteristik seperti kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis badan usaha. Nah, sebelum Ibu masuk ke dalam materi, Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak apa sih pengertian pasar yang menurut anak-anak tahu? Saya, Silakan Diana. menurut saya pasar itu adalah salah satu tempat terjadinya jual beli barang maupun jasa. Baik, terima kasih. Jawabannya benar ya. Mungkin ada yang ingin menambahkan pendapatnya Diana? Saya Ibu. Silakan Jessica. Menurut saya pasar adalah tempat transaksi antara produsen dan konsumen. Baik, kalau Ibu bisa simpulkan jawaban dari Diana dan Jessica tadi bahwa pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual, di mana mereka melakukan transaksi dalam suatu barang atau jasa ya. Jadi Ibu akan memberikan pengertian apa itu pasar sendiri. Jadi pasar itu adalah suatu tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Nah, pasar itu juga dapat didefinisikan sebagai tempat jual beli barang dengan jumlah penjual yang lebih dari satu anak-anak. Di mana pasar itu bisa disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mal, pusat perdagangan, maupun sebutan-sebutan lainnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan pasar itu penting anak-anak, karena tentu kita tidak bisa menghasilkan kebutuhan
tersendiri. Jadi pasar itu diciptakan untuk menghasilkan suatu kebutuhan yang nantinya akan dipenuhi, dan kebutuhan tersebut dapat diperoleh dari pasar. Selanjutnya ada fungsi pasar. Yang pertama ada fungsi distribusi. Apa sih fungsi distribusi itu? Jadi fungsi distribusi adalah di mana pasar itu memiliki peranan dalam menyalurkan barang dan jasa, baik dari produsen sampai ke tangan konsumen. Nah, produk yang dihasilkan itu didapatkan dari pabrik atau bisa sampai ke tangan pembeli, di mana distribusi itu bisa melalui berbagai jalur, contohnya seperti grosir, lalu pengecer, atau produk tersebut bisa langsung sampai ke tangan konsumen. Lalu untuk fungsi pasar yang kedua itu, pasar berfungsi sebagai pembentuk harga, di mana pasar membantu pembentukan harga suatu barang atau jasa melalui interaksi tawar-menawar atau negosiasi antara penjual dan pembeli, di mana nantinya itu penjual mendapatkan laba yang mereka inginkan, dan kita sebagai pembeli akan memperoleh produk dengan harga sesuai keinginan. Mungkin kalau anak-anak ke pasar, pastikan kalian ada tuh proses tawar-menawar dengan penjualnya. Jadi kayak nggak langsung menerima harga tersebut, tapi dicoba untuk bernegosiasi dulu sama penjualnya. Itu salah satu fungsi pasar menjadi pembentuk harga. Lalu fungsi pasar yang ketiga yaitu sebagai fungsi promosi. Apa sih fungsi promosi itu? Di mana pasar itu mempunyai fungsi sebagai tempat untuk memperkenalkan produk anak-anak kepada konsumen. Nah, penjual itu bisa menunjukkan kelebihan produknya dengan memberikan penawaran khusus dan menggunakan strategi pemasaran untuk menarik minat pembeli. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar. Di sini ada beberapa ciri-ciri pasar. Yang pertama ada calon pembeli dan penjual. Pasti ya, karena kalau di dalam pasar itu pasti kan ada orang-orang yang di dalamnya itu melakukan suatu kegiatan, di mana ada pembeli serta penjual yang melakukan kegiatan jual beli tersebut. Lalu ciri pasar yang kedua, terdapat jasa ataupun barang yang hendak diperjualbelikan. Jadi dalam pasar itu ada suatu barang atau jasa yang mereka tawarkan kepada pembeli agar penjual itu mendapatkan keuntungan. Lalu ciri pasar yang ketiga, terdapat proses permintaan serta penawaran oleh kedua pihak. Itu maksudnya gimana sih, Bu? Jadi dalam pasar itu kan pasti sama seperti fungsi pembentuk harga tadi, di mana dalam pasar pasti ada proses tawar menawar atau proses negosiasi. Lalu ciri pasar yang keempat itu terdapat interaksi antara pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maksudnya interaksi itu yang seperti apa sih, Bu? Interaksi ini seperti proses tawar menawar tadi. Jadi itu ada umpan balik antara penjual dan pembeli. Nah, secara langsung itu maksudnya kalau kalian mendatangi pasar tradisional, kalian bisa melakukan interaksi secara langsung dengan penjualnya. Lalu interaksi yang dilakukan secara tidak langsung itu misalnya kalian ketika berbelanja di e-commerce, di mana kalian tidak bertemu dengan penjualnya secara langsung. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan jenis-jenis pasar. Tapi sebelum Ibu masuk ke dalam materi, ada yang tahu nggak kira-kira apa saja jenis-jenis pasar yang kalian ketahui? Saya, Ibu. Silakan, Ibu. Yang saya tahu itu ada beberapa jenis pasar seperti pasar tradisional, pasar barang produksi, itu, Bu. Baik, terima kasih Norma atas jawabannya. Mungkin ada yang ingin menambahkan jawaban dari Norma? Ya, silakan ketika. Menurut saya jenis pasar itu ada pasar nasional dan pasar internasional. Baik, terima kasih ketika atas jawabannya. Ya, benar ya teman-teman, seperti jawaban teman-teman kalian tadi.
tradisional, pasar internasional, dan pasar nasional. Nah, itu pasar yang dibedakan menurut klasifikasi menurut ruang lingkupnya serta menurut wujudnya. Jadi klasifikasi pasar itu ada 5. Yang pertama jenis pasar menurut wujudnya. Yang kedua jenis pasar menurut barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga jenis pasar menurut ruang lingkupnya. Yang keempat jenis pasar menurut waktu, dan yang kelima atau yang terakhir jenis pasar menurut organisasi atau struktur. Yang pertama jenis pasar menurut wujudnya. Jadi jenis pasar ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada pasar konkret atau yang seperti disebutkan oleh teman kalian tadi, yaitu ketika pasar tradisional, di mana pasar konkret atau pasar tradisional adalah pasar yang memiliki lokasi fisik, di mana penjual dan pembeli itu bisa bertemu untuk melakukan transaksi secara langsung. Contohnya seperti supermarket, pasar tradisional, toko kelontong. Nah, di pasar konkret ini konsumen itu bisa melihat dan memilih barang secara langsung. Nah, kalian kalau misalnya lagi ke pasar nih, ikut sama mama kalian, kan pastinya kalian tuh bisa melihat ya barang-barangnya itu secara langsung di pasar tersebut. Lalu selanjutnya ada pasar abstrak. Jadi pasar abstrak adalah pasar yang tidak memiliki lokasi fisik dan transaksi hanya dilakukan secara online atau melalui media lain tanpa bertemu secara langsung. Ini kalau kalian tahu e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sejenisnya, itu salah satu jenis dari pasar abstrak, di mana kalian berbelanja tapi tidak melakukan interaksi secara langsung, tapi melalui pesan atau chatbot yang menghubungkan pesan kalian dengan penjualnya. Jadi meskipun kalian tidak melihat barangnya secara langsung, kalian bisa mendapatkan atau memesan barang tersebut. Lalu yang kedua ada jenis pasar menurut barang yang diperjualbelikan. Yang pertama ada pasar barang konsumsi. Jadi pasar barang konsumsi merupakan pasar yang menjual barang yang langsung digunakan oleh konsumen untuk kebutuhan sehari-hari anak. Misalnya kayak makanan, alat elektronik, serta pakaian. Lalu yang selanjutnya ada pasar barang produksi. Nah, kalau tadi kan pasar barang konsumsi di mana kalian membeli barang di pasar tersebut dan kalian bisa langsung mengkonsumsi produk dari apa yang sudah kalian beli. Nah, kalau di pasar barang produksi ini itu di mana tempatnya menjual barang yang digunakan oleh produsen untuk memproduksi barang lain. Contohnya pabrik yang membeli baja untuk membuat mobil. Lalu yang selanjutnya ada jenis pasar menurut ruang lingkupnya. Yang pertama ada pasar setempat. Jadi pasar setempat adalah pasar yang ada di daerah tertentu, seperti di desa atau di kota. Nah, biasanya penjual dan pembelinya itu berasal dari daerah tersebut. Jadi kalau anak-anak tahu ada pasar Sleman yang ada di Jawa Tengah, pasar Prambanan juga ada di Jawa Tengah, dan pasar Tempel itu merupakan contoh dari pasar setempat. Selanjutnya ada pasar daerah. Nah, yang membedakan pasar setempat dengan pasar daerah, kalau setempat tadi itu hanya di beberapa kecamatan atau di beberapa kota aja. Tapi kalau pasar daerah ini pasar yang cakupan wilayahnya itu lebih luas dibandingkan pasar setempat, dan pasar ini itu menjual barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Contohnya seperti Pasar Gede Solo yang ada di Jawa Tengah, Pasar Beringharjo Jogja, dan Pasar Kleber. Lalu jenis pasar menurut ruang lingkupnya ada pasar nasional. Nah, pasar nasional adalah pasar yang mencakup wilayah satu negara, di mana pasar ini barang dan jasa itu bisa diperjualbelikan di berbagai daerah di negara tersebut. Contohnya seperti pasar Tanah Abang yang ada di Jakarta, pasar Bundaran Belok, dan pasar Modal. Lalu ada pasar
antar negara di seluruh dunia. Contohnya seperti pasar kopi yang ada di Brasil, pasar minyak bumi yang ada di Emirat Arab itu merupakan salah satu jenis dari pasar internasional. Lalu yang selanjutnya ada jenis pasar menurut waktu. Nah, jenis pasar menurut waktu ini yang pertama ada pasar harian. Jadi pasar harian merupakan suatu pasar di mana pasar tersebut itu diadakan setiap hari. Nah, pasar harian ini melakukan transaksi jual beli di setiap harinya, dan barang yang dijual itu juga umumnya dikonsumsi oleh rumah tangga seperti sayuran, ikan, buah. Nah, contoh dari pasar harian ini misalnya kayak pasar tradisional di mana mereka itu melakukan transaksi setiap hari. Lalu selanjutnya ada pasar mingguan. Nah, pasar mingguan itu merupakan pasar yang diadakan hanya sekali dalam seminggu. Nah, barang yang dijual itu biasanya lebih seragam, dan biasanya itu ada penjual tetap anak-anak yang kembali setiap minggunya. Contohnya itu pasar kaget. Selanjutnya ada pasar bulanan. Jadi anak-anak, pasar bulanan merupakan pasar yang diadakan sekali dalam sebulan. Biasanya itu kalau ada event atau kegiatan tertentu baru diadakan pasar bulanan itu. Nah, pasar bulanan itu biasanya menawarkan produk yang lebih khusus, atau biasanya itu jarang lah kalau dijual di pasar-pasar harian tadi. Dan barang-barang itu kayak bersifat musiman di anak-anak. Contohnya kayak pasar tambak yang ada di Sragen, dan dia hanya berjualan di bulan-bulan tertentu seperti di bulan Suro. Selanjutnya ada pasar tahunan. Nah, pasar tahunan itu merupakan pasar yang diadakan setahun sekali. Nah, biasanya ini lebih besar gitu acaranya. Dan pasar ini merupakan suatu festival atau pameran yang menampilkan berbagai produk dari banyak penjual. Mungkin kalau anak-anak tahu di Jakarta itu setiap tahun itu selalu ada event seperti Pekan Raya Jakarta atau PRJ. Itu bisa disebut sebagai salah satu jenis pasar tahunan. Lalu yang selanjutnya ada jenis pasar menurut organisasi atau strukturnya. Jadi ada pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna itu apa sih? Jadi pasar ini merupakan jenis pasar yang dimana banyak penjual dan pembeli untuk berinteraksi, dan semua produk yang dijual adalah sama atau homogen. Nah, dalam pasar persaingan sempurna ini tidak ada penjual yang bisa mengubah harga, karena harga itu sudah ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Contoh pasar persaingan sempurna itu seperti kayak pasar sayur, pasar ikan yang khusus menjual banyak ikan, lalu ada pasar buah, karena mereka menentukan harga secara bersama-sama dan bersaing secara sehat. Lalu ada pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan tidak sempurna ini adalah suatu pasar yang dimana beberapa penjual atau pembeli itu dapat mempengaruhi harga. Nah, dalam pasar ini produk yang dijual itu bisa bervariasi anak-anak, dan ada hambatan bagi penjual baru untuk masuk. Contoh pasar persaingan tidak sempurna itu seperti pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monosomi, dan pasar oligosoli. Yang pertama ada pasar monopoli. Nah, pasar monopoli itu adalah pasar yang dimana hanya ada satu penjual atau produsen yang menguasai pasar. Jadi ibaratnya dalam pasar monopoli ini tidak ada persaingan anak-anak, karena hanya berdiri satu perusahaan saja. Nah, perusahaan monopoli itu mereka bisa menetapkan atau mengatur harga serta menentukan kualitas barang atau jasa sesuai dengan keinginan mereka. Contohnya mungkin kalau anak-anak tahu seperti di bidang air itu kan ada perusahaan PDAM. Nah, itu tuh salah satu pasar monopoli karena
Indonesia hanya satu saja dan dia tidak ada pesaingnya. Lalu ada juga perusahaan seperti penyedia listrik yaitu PLN. Selanjutnya ada pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli ini kebalikan dari pasar monopoli, di mana pasar oligopoli hanya ada beberapa perusahaan besar yang mendominasi pasar. Nah, perusahaan ini bersaing satu sama lain. Berbeda ya anak-anak, kalau di pasar monopoli kan ibaratnya tidak ada pesaingnya dan hanya ada satu perusahaan saja yang berdiri. Sedangkan di pasar oligopoli ini mereka bersaing satu sama lain. Tapi karena jumlahnya sedikit, mereka itu memiliki pengaruh besar dalam menentukan harga. Contohnya kalau anak-anak tahu di bidang industri dan telekomunikasi seperti perusahaan Telkomsel, XL, dan Indosat itu salah satu menjadi jenis pasar oligopoli. Selanjutnya ada pasar monoksoni. Nah, pasar monoksoni adalah pasar yang dikuasai oleh satu pembeli untuk jenis produk atau jasa dari beberapa penjual. Nah, karena pembelinya hanya satu dan pembeli itu bisa mengatur harga beli dan kualitas barang atau jasa yang mereka beli. Contoh dari pasar monoksoni ini seperti perusahaan besar yang satu-satunya menjadi pembeli getah karet dari petani di suatu daerah. Selanjutnya ada pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli merupakan pasar yang memiliki banyak penjual dan hanya beberapa pembeli. Lihat ya dari perbedaannya. Kalau pasar monoksoni ini hanya ada beberapa penjual tapi satu pembeli, sedangkan di pasar oligopoli ini merupakan pasar yang banyak penjualnya tetapi pembelinya hanya sedikit. Nah, dalam pasar oligopoli ini pembeli itu dapat mengatur atau mempengaruhi harga beli mereka. Contoh dari pasar oligopoli ini misalnya seperti perusahaan besar yang menjadi pembeli utama dari petani tembakau. Nah, belum Ibu masuk ke dalam pengertian badan usaha, ada yang ingin ditanyakan terkait jenis-jenis pasar tadi? Saya Ibu, silakan Ibu. Izin bertanya ya Ibu, saya kurang paham antara perbedaan dari pasar monopoli dengan oligopoli itu seperti apa? Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya, pertanyaan yang bagus. Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, pasar monopoli dan pasar oligopoli itu mempunyai perbedaan yang signifikan ya. Jadi yang perbedaan yang pertama itu dari segi penjual. Kalau pasar monopoli itu dia terdiri dari beberapa penjual, tapi hanya sedikit penjual dan mereka mempengaruhi keseimbangan pasar. Sedangkan di pasar monopoli itu hanya ada satu perusahaan atau ibaratnya hanya ada satu penjual yang menyediakan barang atau jasa tersebut karena mereka sebagai satu-satunya penyedia barang yang mereka jualkan kepada pembeli. Lalu perbedaan yang kedua itu dari segi harga. Kalau dari pasar oligopoli mereka itu menetapkan harga secara bersama-sama. Jadi ibaratnya mereka itu melakukan persaingan secara sehat lah. Ibaratnya mereka bisa menetapkan harga secara bersama-sama. Nah, kalau dari segi harga di pasar monopoli itu mereka dalam menetapkan harga itu ditentukan oleh mereka sendiri. Ibaratnya tidak ada campur tangan lah dari pihak-pihak lain karena mereka hanya berdiri di satu perusahaan saja. Lalu perbedaan yang selanjutnya itu dari segi produk yang mereka jualkan. Kalau di pasar oligopoli produk yang mereka jualkan itu berupa bahan baku atau barang atau jasa yang bisa langsung digunakan oleh konsumen. Sedangkan kalau di pasar monopoli dari segi produk yang mereka jualkan itu ibaratnya nggak bisa dikonsumsi lah, ibaratnya tidak ada penggantinya atau tidak ada pesaingnya. Mungkin kayak contohnya di bidang air. Nah, itu kan di Indonesia perusahaannya kan
satu saja yang berdiri. Contohnya seperti PDAM gitu. Itu kan dia berdiri sendiri dan dalam menetapkan harga itu kan juga sesuai dengan kebijakan pemerintah. Jadi ditinjau dari perbedaannya, pasar monopoli dan pasar oligopoli itu mempunyai perbedaan yang signifikan. Apakah bisa dipahami anak-anak? Pak? Bisa Ibu, terima kasih. Sangat jelas. Baik, kalau sudah jelas, tadi kita sudah belajar tentang jenis-jenis pasar. Selanjutnya kita akan mempelajari badan usaha. Maaf ya anak-anak. Jadi kita akan Ibu akan menjelaskan apa sih konsep badan usaha itu. Jadi badan usaha merupakan suatu kesatuan organisasi di mana mereka memiliki tujuan. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Nah, pengertian lain dari badan usaha merupakan suatu kesatuan hukum yang mana mereka menggunakan modal serta tenaga kerja untuk mencari sejumlah keuntungan. Jadi badan usaha ini tuh berdiri berdasarkan kesatuan hukum dan mereka bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Ada jenis-jenis badan usaha menurut ditinjau dari kegiatannya. Yang pertama ada badan usaha jasa, badan usaha perdagangan, badan usaha industri, badan usaha agraris, dan badan usaha ekstraktif. Yang pertama ada badan usaha jasa. Nah, badan usaha jasa itu adalah suatu badan usaha di mana mereka memberikan pelayanan untuk masyarakat melalui penyewaan barang, pembantuan pekerjaan, dan pengantaran barang atau penumpang. Contohnya perusahaan transportasi. Mungkin anak-anak kalau tahu PT KAI itu bisa dikategorikan sebagai badan usaha jasa karena mereka seperti kriterianya tadi melakukan pengantaran barang, penumpang, serta pembantuan pekerjaan. Lalu yang selanjutnya ada badan usaha perdagangan. Nah, badan usaha perdagangan ini bergerak pada bidang pembelian barang, di mana mereka menjualnya kembali tanpa merubah sifat atau bentuk barang untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya saja seperti supermarket atau minimarket. Nah, mereka kan mengambil barang-barang dari distributor. Nah, mereka itu tinggal menjual kembali kepada pembeli. Selanjutnya ada badan usaha industri. Jadi anak-anak, badan usaha industri merupakan suatu badan usaha yang mengelola bahan baku untuk dijadikan barang baru yang bernilai guna. Contohnya industri minuman ringan, di mana mereka mendapatkan bahan baku seperti air, gula, perisa yang kemudian mereka olah untuk menjadi minuman kemasan. Kemudian ada badan usaha agraris. Nah, badan usaha agraris merupakan suatu badan usaha yang mencakup kegiatan pengolahan bahan dari alam, khususnya melalui pengolahan tanah. Contohnya seperti industri pertanian atau perikanan. Dan yang terakhir ada badan usaha ekstraktif. Nah, badan usaha ekstraktif ini merupakan badan usaha dengan kegiatan mengambil, mengolah, dan menggali kekayaan alam, misalnya pertambangan dan pengeboran minyak. Lalu apa saja sih bentuk dari badan usaha? Yang pertama ada BUMS atau badan usaha milik swasta. Nah, BUMS atau badan usaha milik swasta ini adalah badan usaha di mana modal yang ditanamnya itu dimiliki oleh pihak-pihak swasta. Nah, BUMS ini didirikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan dalam mengembangkan usaha mereka. BUMS ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada badan usaha swasta dalam negeri dan badan usaha swasta asing. Nah, kalau badan usaha swasta dalam negeri itu merupakan badan usaha yang mana modalnya itu dimiliki oleh masyarakat dalam negeri. Sedangkan badan usaha swasta asing itu merupakan badan usaha yang modalnya itu dimiliki oleh masyarakat yang bukan warga negara Indonesia. Nah, contoh dari BUMS itu seperti PT Jarum,
PT Lion Air, lalu ada PT BCA, dan sebagian perseroan terbatas di bawah naungan badan usaha milik swasta. Selanjutnya ada badan usaha milik negara atau BUMN. Nah, BUMN ini adalah kebalikan dari BUMS. Kalau BUMS tadi kan modalnya itu dimiliki oleh pihak swasta. Sedangkan BUMN ini adalah modalnya seluruh atau bahkan sebagian besar itu dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, contoh perusahaan di bawah naungan BUMN itu seperti PT Pertamina di bidang minyak dan gas, lalu ada PT Jasa Marga, lalu ada perusahaan umum seperti Peruri, lalu ada PT Bank Mandiri. Itu salah satu jenis perseroan terbatas di bawah naungan BUMN. Lalu ada perseroan terbatas atau PT. Nah, perseroan terbatas itu merupakan salah satu jenis usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham. Nah, seseorang itu dikatakan sebagai pemilik PT apabila sebagian saham dapat ditanamkan. Nah, ciri-ciri dari perseroan terbatas ini ada dua, yaitu berbadan hukum karena didirikan dengan akta notaris. Yang kedua, terdapat 3 macam badan yang menentukan kelangsungan hidup perusahaan, yaitu RPS, Dewan Komisaris, dan direksi. Selanjutnya, bentuk badan usaha itu ada Commandeitariat Financière atau CV. Nah, CV merupakan bentuk kemitraan yang mana dibentuk oleh 2 orang atau lebih dengan beberapa anggota yang memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas dan beberapa lainnya itu memiliki tanggung jawab yang terbatas. Nah, kelebihan dari CV ini adalah yang pertama, risikonya itu bisa ditanggung bersama karena dibentuk berdasarkan beberapa anggota. Lalu yang kedua, keputusan itu diambil secara bersama-sama. Dan yang ketiga, kelebihan dari CV itu adalah modalnya lebih besar. Lalu kekurangan dari CV, yang pertama, adanya perselisihan antara anggota. Mungkin kan di CV itu tadi dijelaskan bahwa kemitraan yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih, dan dari situ mungkin karena banyaknya anggota bisa saja terjadi perselisihan. Lalu yang selanjutnya ada keputusan yang tidak bisa diambil dengan cepat. Yang selanjutnya ada perum atau perusahaan umum. Jadi anak-anak, perum merupakan perusahaan yang kepemilikannya itu sepenuhnya dimiliki oleh negara. Nah, perum ini memiliki tujuan untuk pemanfaatan dalam hal yang umum, baik dalam bentuk jasa maupun barang. Nah, perum atau perusahaan umum berfungsi sebagai penyelenggaraan usaha untuk kemanfaatan umum dengan barang atau jasa. Contohnya seperti perusahaan umum kayak Pegadaian, lalu ada perusahaan umum seperti pelayaran. Nah, ciri-ciri dari perusahaan umum ini terdiri beberapa bagian. Yang pertama ada berbadan hukum. Yang kedua, hubungan usaha itu diatur berdasarkan hukum perdata. Dan yang ketiga itu bertujuan untuk melayani kepentingan umum. Lalu bentuk badan usaha yang terakhir ada joint venture atau suatu kerjasama dari beberapa perusahaan yang mana berasal dari beberapa negara yang kemudian menjadi satu perusahaan untuk mencapai konsentrasi kekuatan ekonomi. Nah, joint venture itu harus memiliki badan hukum PT atau perseroan terbatas dalam bidang industri. Nah, sebelum Ibu memberikan penugasan kepada kalian, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait badan usaha serta bentuk badan usaha tadi. Silakan siapa? Saya mau bertanya apa saja contoh BUMN di Indonesia. Ya, pertanyaan yang bagus ya sama. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, contoh BUMN yang ada di Indonesia atau PT yang berada di bawah naungan BUMN itu contohnya seperti PT Pertamina, yaitu berfokus pada bidang minyak dan energi.
BRI, lalu ada PT Bank Mandiri, di mana mereka berfokus pada bidang perbankan, lalu juga ada PDAM, itu juga di bawah naungan BUMN, di mana itu mereka berfokus pada bidang air. Apa bisa dimengerti? Baik, anak-anak, karena tadi kita sudah mempelajari apa saja, kita tadi sudah belajar mengenai pengertian pasar, jenis-jenis pasar, fungsi pasar, lalu ada badan usaha, bentuk badan usaha. Nah, sekarang waktunya penugasan ya anak-anak. Di sini Ibu akan memberikan studi kasus yang nantinya anak-anak kerjakan. Nah, ini tugasnya berkelompok. Ini karena ada 5 orang ya. Jadi ya, ada 5 orang. Jadi bisa membentuk kelompok. Ada yang 3, ada yang 2 orang. Akan dikerjakan anak-anak. Nanti kalau sudah waktunya mengumpulkan, untuk perwakilan bisa maju ke depan untuk membacakan hasil analisis kalian terkait dengan kasus yang sudah Ibu berikan. Bisa mulai dikerjakan ya anak-anak. Kurangnya cukup. Nggak boleh rame ya, nggak boleh mengganggu temannya. Kerjakan sendiri-sendiri, kan masih ada kelompoknya masing-masing.
lagi. Ibu harap untuk anak-anak yang sudah mengerjakan perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk membacakan hasil analisisnya. Saya Ibu boleh dipas silakan. Ini saya kelompok 1 izin membacakan hasil kerja dari kelompok kami terkait studi kasus yang telah Ibu Tere berikan. Di sini topik studi kasusnya adalah meningkatkan tren belajar di pasar online. Jadi, seiring berkembangnya teknologi, banyak masyarakat yang lebih memilih belanja online daripada datang untuk fisik. Adapun marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada semakin mendominasi pasar dengan berbagai promo seperti gratis ongkir, cashback, dan diskon besar-besaran. Pak Budi, pemilik toko elektronik di kota kecil, merasa bahwa pelanggan tokonya semakin berkurang karena mereka lebih memilih membeli barang melalui marketplace yang menawarkan harga lebih murah. Padahal Pak Budi tidak bisa bersaing dalam hal karena biaya operasional tokonya itu sudah besar. Untuk pertanyaan yang pertama, apa keunggulan pasar online dibandingkan dengan toko fisik? Jadi hasil analisis kami berdasarkan pertanyaan nomor 1 itu keunggulan pasar online dibandingkan dengan toko fisik yaitu adanya kemudahan akses tanpa perlu datang langsung ke toko dan harga itu lebih kompetitif karena banyaknya promo dan diskon serta berbagai pilihan barang dan metode pembayaran yang lebih fleksibel. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana dampak pertumbuhan pasar online terhadap toko-toko tradisional? Jadi, dampak pertumbuhan pasar online terhadap toko-toko tradisional ialah adanya penurunan jumlah pengunjung toko fisik. Toko kecil itu sulit bersaing dalam hal harga karena biaya operasional dan beberapa toko fisik itu terpaksa tutup karena kehilangan pelanggan. Dan untuk pertanyaan terakhir, itu strategi apa yang bisa dilakukan oleh Pak Budi agar tetap bertahan di tengah persaingan pasar digital? Jadi strategi yang bisa dilakukan oleh Pak Budi agar tetap bertahan di tengah persaingan pasar digital itu dengan cara beradaptasi dengan teknologi, yaitu dengan memulai menjual produk di marketplace dan media sosial. Kemudian, Pak Budi bisa menawarkan layanan tambahan seperti pemasangan garansi itu yang lebih baik dibandingkan toko online serta membangun loyalitas pelanggan dengan cara memberikan diskon iklan resmi atau layanan konsultasi. Mungkin itu sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok berikutnya bisa maju menawarkan hasil analisisnya. Saya di sini akan membacakan hasil kerja kami, yaitu kita sebenarnya pasar jasa transportasi online. Beberapa tahun terakhir, transportasi online seperti Gojek dan Grab semakin berkembang pesat dan banyak digunakan oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan turunnya jumlah penumpang angkutan umum tradisional seperti taksi konvensional dan angkot. Banyak sopir taksi yang merasa pendapatan mereka itu berkurang secara drastis karena masyarakat itu lebih memilih transportasi online yang lebih praktis dan sering memberikan diskon. Beberapa sopir taksi yang merasa pendapatan mereka berkurang drastis karena masyarakat lebih memilih transportasi online yang lebih praktis dan sering memberikan diskon. Beberapa sopir angkot bahkan terpaksa berhenti bekerja karena pertanyaannya, bagaimana sih perbedaan karakteristik antara pasar transportasi tradisional dan transportasi online? Perbedaan karakteristik pasar transportasi tradisional dan online itu
untuk hasil analisisnya terkait studi kasus yang sudah Ibu berikan tadi. Nah, dari studi kasus yang Ibu berikan tadi, Ibu harap anak-anak tadi sudah menganalisis mengenai karakteristik pasar. Nah, Ibu akan membacakan kesimpulan kita. Tadi kita sudah belajar tentang artian pasar, jenis-jenis pasar, lalu juga ada bentuk badan usaha, lalu pengertian badan usaha sendiri. Nah, kesimpulan dari materi kita pada hari ini, jadi pasar dan usaha itu memiliki peranan yang penting dalam perekonomian suatu negara. Nah, pasar itu sebagai tempat ketemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Sementara itu, badan usaha itu sebagai entitas yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, pasar dan badan usaha itu mempunyai hubungan yang sangat erat dalam sistem ekonomi, di mana keberadaan pasar yang sehat akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan badan usaha yang dikelola dengan baik dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan negara, dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif. Dari pemaparan materi kita pada hari ini, ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Oh, Ibu, dia sudah cukup jelas ya. Ibu cukupkan pertemuan kita pada hari ini mengenai materi pengertian pasar, jenis-jenis pasar, dan bentuk badan usaha. Ibu tutup